Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Krisna Yudinusantari, seorang psikolog. Melalui Communicology YouTube channel ini, saya akan membagikan beberapa hal terkait dengan psikologi. Nah teman-teman, ini adalah video perdana saya yang menjawab keinginan dari teman-teman serta kerabat yang mengatakan bahwa Krisna, ayo dong bikin konten terkait dengan keprofesian kamu seorang psikolog. Ada juga teman-teman yang lain yang mengatakan seperti ini, Mbak, ayo dong kasih tips-tips anti galau dan masih banyak lagi. Oke, melalui video perdana kali ini saya akan membahas tema yang akan sangat menarik bagi teman-teman semua. So, stay tune dan jangan lupa like serta subscribe-nya. Apakah teman-teman saat ini berusia 20 tahunan? Atau bisa juga 30 tahunan? Apakah teman-teman saat ini sedang berjuang untuk menjalani kehidupan serta mengontrol emosi yang ada? Apakah teman-teman saat ini juga mempertanyakan bahwa apakah hidupku ini berada di jalan yang benar, berada di pathways yang benar? Well teman-teman, itu semua apabila teman-teman mengatakan iya, berarti teman-teman sedang berada dalam masa-masa quarter life crisis. Apa sih quarter life crisis itu? Quarter life crisis itu adalah masa-masa di mana teman-teman bisa dikatakan sedang mengalami kegalauan, kebimbangan, kekhawatiran terkait karir, terkait dengan kehidupan romansa, terkait dengan kehidupan secara menyeluruh. Menurut beberapa ahli, quarter life crisis ini adalah masa yang sangat penting sebagai titik balik dalam kehidupan kita, sekaligus sebagai stimulus untuk pertumbuhan kita sebagai seorang individu. Menghadapi quarter life crisis ini memungkinkan teman-teman untuk memiliki pertanyaan-pertanyaan dalam diri. Apakah hidup yang aku jalani saat ini memang sudah sesuai dengan kompetensiku? Apakah aku memang cukup mampu untuk bertahan dalam pekerjaan ini? Apakah karir yang aku lakukan saat ini memang sesuai dengan apa yang aku sebut sebagai passion? Lalu ketika aku sedang menyelesaikan studiku, nanti pada saat aku sudah selesai, aku harus melamar pekerjaan seperti apa? Dan yang terakhir bisa jadi teman-teman mengatakan seperti ini, apakah jalan hidup yang aku jalani saat ini memang sudah berada di pathways yang benar? Nah teman-teman, pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin saja akan menimbulkan chaos di dalam diri teman-teman. Itulah yang dinamakan quarter life crisis. Saat masa quarter life crisis ini juga memungkinkan teman-teman untuk mengalami perasaan-perasaan negatif yang cenderung meningkat, yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik batin serta kebingungan dalam diri teman-teman. Menurut Oliver Robinson, quarter life crisis ini biasa terjadi antara transisi menuju masa dewasa dan juga pada saat teman-teman sedang berada dalam masa dewasa tersebut. Masih menurut Robinson, quarter life crisis ini ada dua bentuk teman-teman. Yang pertama adalah bentuk lockout. Yang kedua adalah bentuk lock-in. Keduanya bisa terjadi secara bergantian. Yang pertama, bentuk lockout ini biasa dialami oleh individu yang berusia 20 tahunan hingga 25 tahun. Di mana teman-teman sedang mengalami transisi menuju masa dewasa. Teman-teman yang mengalami lockout ini, dia mengalami perasaan tidak mampu untuk mengambil peran seorang dewasa. Sedangkan di masa lock-in itu biasanya dialami oleh individu yang berusia 25 hingga sekitar 35 tahun. Di mana ia merasa bahwa dia tidak mampu untuk menjalankan peran dewasa yang sudah seharusnya ia lakukan. Ini biasanya juga kalau dalam contoh bisa ada individu yang sudah bekerja, kemudian dia merasakan bahwa benar tidak ya pekerjaan yang saya lakukan saat ini memang sesuai dengan kompetensi dan passion saya. Apakah ini nantinya menjadi kesuksesan di masa depan bagi saya? Nah, itu dua bentuk yang diusulkan oleh Oliver Robinson. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau memang ya Mbak ya, saat ini saya sedang mengalami quarter life crisis ini, lalu bagaimana ya caranya agar saya bisa selamat
ibaratnya selamat dari kehidupan ini. Yuk kita simak teman-teman hal-hal apa saja yang perlu teman-teman lakukan sebagai langkah antisipasi untuk mengatasi quarter life crisis ini. Yang pertama, teman-teman harus sadari, kemudian akui dan terima. Saat mengalami kegalauan, kecemasan, tentu teman-teman perlu untuk menyadari bahwa ada yang tidak beres dalam diri teman-teman. Tidak apa-apa teman-teman mengatakan bahwa saat ini aku sedang tidak baik-baik saja. Itu nantinya yang akan menstimulasi untuk pertumbuhan teman-teman sebagai seorang individu. Akui kemudian terima bahwa teman-teman saat ini sedang tidak baik-baik saja. Stop teman-teman, jangan lakukan perbandingan atas diri teman-teman dengan orang lain. Karena hal tersebut justru akan menghambat pertumbuhan dari diri teman-teman. Membandingkan itu hanya akan menjadikan teman-teman merasa berkecil hati, kemudian merasa tidak kompeten. Sedangkan kehidupan kita adalah kita yang punya, dan kehidupan orang lain ya orang lain yang punya. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman ketika sudah menyadari, kemudian mengakui dan menerima bahwa teman-teman saat ini sedang mengalami quarter life crisis, teman-teman perlu untuk berhenti sejenak dan menumbuhkan self-awareness di dalam diri teman-teman. Berhenti sejenak, kita ibaratkan ketika kita berada di hutan belantara dan kita mengalami tersesat. Tentu saja ketika kita memaksakan diri untuk berlari tanpa arah tujuan yang jelas, justru akan menimbulkan chaos dan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ingin kita tuju. Oleh karena itu teman-teman perlu untuk berhenti sejenak, kemudian menumbuhkan self-awareness, menggali kembali apa yang menjadi potensi dalam diri teman-teman, apa yang menjadi harapan dan keinginan teman-teman untuk masa depan nanti. Nah, self-awareness ini bisa teman-teman lakukan dengan yang paling simpelnya adalah menggunakan SWOT. Teman-teman bisa menganalisis strength, kekuatan dari teman-teman, kemudian weakness, kelemahan dari teman-teman, kemudian opportunity, peluang yang teman-teman miliki, dan threats, yaitu ancaman atau hambatan apa yang teman-teman nantinya akan hadapi. Dimisalkan nih teman-teman saat ini sedang mengalami fase lock-in. Teman-teman saat ini berusia 26 tahun dan sudah bekerja. Tetapi pekerjaan yang teman-teman jalani saat ini tidak sesuai dengan passion dari teman-teman. Teman-teman misal contohnya saat ini sedang bekerja di sebagai back office ya, di mana teman-teman dituntut untuk bekerja secara administratif sekali. Sedangkan passion teman-teman dan kompetensi teman-teman cukup mumpuni untuk bekerja di bidang kreatif. Nah, tentu saja itu akan memunculkan pertanyaan dalam diri teman-teman dan akhirnya menimbulkan krisis. Benar tidak ya karir yang saya pilih saat ini? Apakah ini memang karir yang nantinya akan menjadikanku sebagai orang yang sukses? Nah, ketika ini nantinya muncul dan teman-teman menyadari bahwa oh tidak, bahwa bekerja di back office sebagai administratif gitu ya, yang bekerja sebagai administrator itu bukanlah passion dan kompetensi dari teman-teman. Maka berhentilah teman-teman, kemudian teman-teman gali kembali bahwa teman-teman memang kompeten untuk bekerja di bidang kreatif sesuai dengan passion teman-teman tadi. Nah, ketika teman-teman sudah menyadarinya, kemudian self-awareness teman-teman sudah muncul, lakukan langkah yang ketiga, yaitu membuat maps. Maps ini nantinya akan membantu teman-teman mengarahkan pada tujuan yang benar, pada jalan yang benar. Ketika tadi sudah disadari bahwa teman-teman berada di jalan yang salah, nah maps ini nantinya akan menuntun kembali teman-teman untuk berada di jalan yang benar. Penentuan maps ini nanti bisa teman-teman lakukan secara rinci dan detail dengan melakukan riset sebelumnya. Peluang-peluang apa saja yang bisa teman-teman ambil sehingga bisa mengarahkan pada tujuan yang teman-teman inginkan tadi. Dan yang terakhir gitu ya adalah membuat action plan. Membuat maps tanpa diimbangi dengan perencanaan untuk melakukan gitu ya, itu nantinya tidak akan berujung pada hasil yang optimal. Tentu saja maps itu sebagai penuntun, kemudian teman-teman harus merealisasikannya di action plan ini.
Action plan buatlah serealistis dan sekonkret mungkin teman-teman, dengan berdasarkan pada hasil riset tadi yang sudah teman-teman lakukan. Oke teman-teman, ada 4 langkah penting yang harus teman-teman lakukan tadi, tetapi satu gong terakhir yang teman-teman jangan sampai lupakan, bahwa teman-teman harus melakukannya. Let's do it teman-teman. Melalui video ini, ketika teman-teman menonton video ini sampai akhir, itu berarti bahwa teman-teman sudah melakukan perubahan menuju arah yang benar. Oke, jangan sampai lupa teman-teman, teruslah bergerak dan let's do it. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi quarter life crisis ini. Yang pertama adalah sadari, akui dan terima. Kemudian yang kedua, teman-teman berhenti sejenak dan tumbuhkan self awareness. Dilanjutkan membuat maps, dan yang terakhir adalah membuat action plan. Oke teman-teman, semua masa krisis tentu akan membuat kita menangis, tetapi jadikan itu katalis untuk kita tersenyum manis di masa depan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nanti kita akan membuat video selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lainnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.